warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifka Aulia dari kelompok 7. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang Kerajaan Sriwijaya. Kata Sriwijaya dalam bahasa Sanskerta terdiri dari dua kata, yaitu Sri yang berarti bercahaya atau gemilang dan Wijaya yang berarti kemenangan atau kejayaan. Jadi, kata Sriwijaya berarti kemenangan yang gilang gemilang. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh seorang tokoh Melayu lokal di Sumatera, Dapunta Hyang Sri Jayanasa dari dinasti Sailendra pada abad ke-7 antara tahun 670 sampai 1025 Masehi. Kerajaan Sriwijaya merupakan negara maritim dan menjadi pusat perdagangan. Wilayah di Kerajaan Sriwijaya sendiri adalah tempat persinggahan bagi para pedagang-pedagang wilayah Asia Barat, terutama India, yang ingin menjajakan dagangannya ke wilayah Cina ataupun sebaliknya. Daerah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya berdasarkan peta membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, dan kemungkinan Jawa Tengah. Dari Kerajaan Sriwijaya, para ahli hanya memperoleh 6 buah prasasti. Prasasti tertua ditemukan di Kedukan Bukit Palembang. Prasasti ini berhuruf Palawa dan berbahasa Melayu tua. Selanjutnya adalah sumber-sumber terkait Kerajaan Sriwijaya. Beberapa sumber dari Kerajaan Sriwijaya ditemukan dari luar negeri dan dari dalam negeri. Sumber-sumber tersebut adalah sumber Cina. Kunjungan Yi Xing, seorang pesiarah muda dari Cina, pertama kali pada tahun 671 Masehi. Dalam catatannya disebutkan bahwa saat itu terdapat lebih dari 1000 orang pendeta Buddha di Sriwijaya. Aturan dan upacara para pendeta Buddha tersebut sama dengan aturan dan upacara yang dilakukan para pendeta Buddha di pusat ajaran agama Buddha di India. Yi Xing tinggal selama 6 bulan di Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta. Kemudian ia berangkat ke Nalanda, India. Setelah itu, ia kembali ke Sriwijaya dan tinggal selama beberapa tahun untuk menerjemahkan teks-teks Buddha dari bahasa Sanskerta ke bahasa Cina. Catatan lain yang menyebutkan tentang utusan Sriwijaya yang datang secara rutin ke Cina yang terakhir pada tahun 988 Masehi. Sumber selanjutnya adalah sumber Arab. Orang-orang Arab sering menyebut Sriwijaya dengan nama Sri Buza, Sabai, dan Zabak. Mas'udi, seorang sejarawan Arab klasik, menulis catatan tentang Sriwijaya pada tahun 955 Masehi. Dalam catatan itu, digambarkan Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan besar dengan tentara yang sangat banyak. Bukti lain yang mendukung adalah ditemukannya perkampungan-perkampungan Arab sebagai tempat tinggal sementara di pusat kerajaan Sriwijaya. Sumber selanjutnya adalah sumber India. Kerajaan Sriwijaya pernah menjalin hubungan dengan raja-raja dari kerajaan-kerajaan di India seperti kerajaan Nalanda dan Chola. Dengan kerajaan Nalanda disebutkan bahwa Raja Sriwijaya mendirikan sebuah prasasti yang dikenal dengan Prasasti Nalanda. Dalam prasasti tersebut dinyatakan bahwa Raja Nalanda yang bernama Raja Dewa Paladewa berkenan membebaskan 5 desa dari pajak yang sebagai gantinya desa tersebut wajib membiayai para mahasiswa dari kerajaan Sriwijaya untuk menuntut ilmu di kerajaan Nalanda. Selain itu, kerajaan Sriwijaya juga menjalin hubungan dengan kerajaan Chola yang terletak di India Selatan. Namun, hubungan ini menjadi retak setelah Raja Rajendra Chola ingin menguasai Selat Malaka. Selain dari sumber-sumber tersebut, ada pula beberapa sumber lokal yang ditemukan, yaitu yang pertama adalah Prasasti Kota Kapur. Prasasti ini merupakan yang paling tua, bertarikh 682 Masehi, yang menceritakan tentang kisah perjalanan suci Dapunta Hyang dari Minana dengan perahu bersama 2
sah atau 2.000 tentara dan 200 peti perbekalan serta 1.213 tentara yang berjalan kaki. Sumber lain menyebutkan bahwa prasasti ini berisi tentang penaklukan bumi Jawa yang tidak setia kepada Sriwijaya. Pusat prasasti Kota Kapur sendiri ditemukan di Pulau Bangka. Yang kedua adalah prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini berangka tahun 683 Masehi yang menyebutkan bahwa Raja Sriwijaya bernama Dapun Tahyang membawa sebanyak 20.000 orang berhasil menundukkan Minangkabau. Dengan kemenangan tersebut, kerajaan Sriwijaya semakin makmur. 3. Prasasti Talang Tuo. Prasasti berangka tahun 684 Masehi menyebutkan tentang pembuatan Taman Sri Kestra yang atas perintah Raja Dapun Tahyang. Kemudian yang keempat adalah Prasasti Karang Berahi. Prasasti ini menyebutkan bahwa kota ibu kota Ligor yang difungsikan untuk mengawasi pelayaran perdagangan di Selat Malaka. Kemudian Prasasti Nalanda. Prasasti ini menyebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa sebagai raja terakhir dari dinasti Sailendra yang terusir dari Jawa Barat, Jawa Tengah akibat kekalahan melawan kerajaan Mataram dari dinasti Sanjaya. Dalam prasasti tersebut, Balaputra Dewa meminta kepada Raja Nalanda agar mengakui haknya atas kerajaan Sailendra. Kemudian yang ketujuh adalah Prasasti Telaga Batu. Prasasti ini ditemukan di sekitar Palembang pada tahun 1918 Masehi yang berbentuk batu lempeng mendekati segi 5 dengan 7 kepala ular kobra di atasnya, dengan sebentuk mangkuk kecil dengan cerat atau mulut kecil tempat keluar air di bawahnya. Menurut para arkeolog, prasasti ini ditemukan untuk pelaksanaan upacara sumpah kesetiaan dan kepatuhan para calon pejabat. Dalam proses tersebut, pejabat yang disumpahi meminum air yang dialirkan ke batu dan keluar dari cerat tersebut sebagai sarana untuk upacara persumpahan. Prasasti ini biasanya ditempatkan di pusat kerajaan. Hal ini pula lah yang menduga bahwa Palembang adalah pusat kerajaan Sriwijaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari anggota kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Ayu Nuraini Sungguh, NIM 402119034 dari AK2. Saya akan membahas bagian dari pembahasan struktur pemerintahan Sriwijaya. Dalam pembentukan negara, suatu kesatuan struktur kekuasaan politik kerajaan Sriwijaya ditemukan dalam beberapa prasasti penting yang memuat info di dalamnya. Info-info tersebut seperti Mandala, Kedatuan, Samarayada, Vanwa, Bumi. Kedatuan diartikan sebagai wawasan datu, tuan rumah, tempat tinggal, tempat emas disimpan dan hasil bumi sebagai wilayah yang harus dijaga. Kemudian Samarayada merupakan wilayah yang berseberang dengan Vanwa yang terhubung ke jalan khusus Samarayada Patha yang dapat dimaksud kawasan pedalaman. Sedangkan Mandala adalah suatu kawasan yang berdiri sendiri dari bumi yang berada dalam kontrol kekuasaan Kedatuan Sriwijaya. Penguasa Sriwijaya disebut dengan Maharaja atau Dapun Tahyang. Kemudian pembahasan raja-raja terkenal di Sriwijaya. Struktur
struktur geologis, raja-raja Sriwijaya banyak terputus dan hanya didukung bukti-bukti yang dianggap kurang kuat. Berikut adalah nama raja-raja Sriwijaya yang sedikit banyak disepakati oleh para ahli sebagai berikut. Yang pertama adalah Raja Daputra Hayam. Pada masa kekuasaan, dia berhasil memperluas kekuasaannya sampai ke Jambi. Ia juga berhasil menjadikan kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang kuat. Yang kedua, Sri Indrawarman. Penerus dari Sri Jayanangsa didapat dari petunjuk prasasti Ligor A pada abad 775 Masehi yang ditemukan di Thailand Selatan menyebut Raja Sriwijaya menyerupai Indra yang membangun kuil di Ligor serta Hetsaksu. Catatan sejarah dinasti Sun dari abad ke-11 menyatakan seorang Raja Sriwijaya mengirim utusan pada abad 724 Masehi. Selanjutnya yang ketiga, Raja Dharanindra. Setelah kekuasaan Sri Indrawarman, poros kekuasaan Sriwijaya beralih ke Jawa, yaitu Kerajaan Medan yang berpusat di Mataram, Jawa Tengah. Selanjutnya yang keempat, Raja Samaratungga. Ada dua pendapat mengenai Samaratungga. Apakah ia anak atau cucu dari Dara Indra? Krom berpendapat bahwa ia adalah anaknya, sementara Slamet Muljana berpendapat bahwa ia adalah cucunya. Selanjutnya yang kelima, Rakai Pikatan. Rakai Pikatan bersama para Modawardhani merupakan anak dari Samaratungga, sementara Bala Putradewa adalah pamannya atau adik Samaratungga. Selanjutnya yang keenam, Bala Putradewa. Bala Putradewa melalui kembali Sriwijaya pada abad ke-9 Masehi, membuat pelacakan sejarahnya menjadi lebih jelas dibandingkan masa sebelumnya. Selanjutnya yaitu ketujuh, Sri Udayadityawarman. Tidak banyak yang diketahui dari Sri Udayadityawarman. Selain kitab sejarah dinasti, Sun mencatat bahwa pada tahun 960 Masehi dan 962 Masehi, nama Raja Sriwijaya menurut J.L. Mons dapat disamakan dengan Sri Udayadityawarman. Selanjutnya yaitu yang ke-8, Raja Dharmasetu. Raja Dharmasetu berhasil memperluas kekuasaan Sriwijaya sampai ke semenanjung Malaya. Selanjutnya yang ke-9, Raja Sri Udamani Warmadewa merupakan raja yang pada kekuasaannya membangun hubungan baik dengan kerajaan besar Chola di India dan Kekaisaran Cina. Selanjutnya yang ke-10, Raja Sanggarama Wijaya Tunggawarman. Nama ini diketahui beliau prasasti Tanjore pada tahun 1030 Masehi yang menyatakan bahwa
Sriwijaya telah takluk pada sebuah Rajendra Chola, dewa dari kerajaan Chola. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya atas nama Andi Bakri dengan NIM 40200119023 akan melanjutkan materi dari teman saya tentang masa kejayaan dan kemunduran dari Kerajaan Sriwijaya. Jadi masa kemajuan Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaan pada abad 9-10 Masehi dengan menguasai seluruh jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Kerajaan ini mempunyai kekuasaan yang hampir menyeluruh di Asia Tenggara, di antaranya adalah Jawa, Sumatera, Semenanjung, Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan juga Filipina. Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada masa kekuasaan Dapuntan Hyung Srijayanaga. Ia dikenal sangat pandai dalam meratuk praktik perang dan juga peduli terhadap rakyatnya. Dapuntan Hyung Srijayanaga memerintah Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai semua wilayah kerajaan yang meliputi hampir seluruh Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya saat itu bahkan terkenal dengan armada laut yang paling kuat dalam sejarah bangsa Indonesia. Dalam sebuah prasasti disebutkan bahwa Dapuntan Hyang Srijayanaga melakukan ekspansi selama 8 tahun dengan 20.000 pasukan. Tujuan dari ekspansi adalah untuk memperluas daerah kerajaan dan berhasil membuat Sriwijaya menjadi makmur. Kejayaan bahari Sriwijaya terlekam di relief Borobudur, yaitu menggambarkan kapal Borobudur, kapal kayu bercedik ganda dan bertiang layar yang melayari lautan Nusantara sekitar abad ke-8 Masehi. Kemudian masa kemunduran atau keruntuhan dari Kerajaan Sriwijaya. Pada akhir abad ke-13 Masehi, Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh faktor politik dan ekonomi. Yang pertama yaitu faktor politik. Kedudukan Kerajaan Sriwijaya semakin terdesak karena munculnya kerajaan-kerajaan besar yang juga memiliki kepentingan dalam dunia perdagangan, seperti Kerajaan Siam di sebelah utara. Kerajaan Siam memperluas wilayah kekuasaan ke arah selatan dengan menguasai daerah-daerah di Semenanjung, Malaya termasuk Tanah Genting. Jatuhnya Tanah Genting ke dalam kekuasaan Kerajaan Siam mengakibatkan kegiatan pelayaran perdagangan di Kerajaan Sriwijaya semakin berkurang. Kemudian yang kedua yaitu faktor ekonomi. Para pedagang melakukan aktivitas perdagangan di Kerajaan Sriwijaya semakin berkurang karena daerah-daerah strategis yang pernah dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya telah jatuh ke dalam kekuasaan dari raja-raja sekitarnya. Akibatnya, para pedagang yang melakukan penyeberangan ke Tanah Genting, Kra, atau yang melakukan kegiatan sampai ke daerah Melayu sudah dikuasai Kerajaan Singasari, tidak lagi melewati wilayah kekuasaan Sriwijaya. Keadaan seperti ini tentu mengurangi sumber pendapatan kerajaan. Kejayaan Kerajaan Sriwijaya semakin pudar pada awal abad ke-11. Sebagaimana telah dikemukakan, Sriwijaya selalu mengadakan hubungan baik dengan kerajaan tetangga. Entah apa sebabnya, hubungan dengan Kerajaan Chola India menjadi buruk. Pada tahun 1024 Masehi, Chola menyerang Sriwijaya. Serangan itu diulang kembali pada tahun 1030. Banyak kapal Sriwijaya tenggelam dan hancur akibat peperangan tersebut. Tidaklah heran kalau peperangan itu melemahkan angkatan laut Sriwijaya. Keamanan wilayah yang kacau tentunya berpengaruh pada merosotnya arus perdagangan. Para pedagang enggan singgah lagi di Sriwijaya. Sriwijaya yang dulunya menjadi pusat perdagangan kini telah menjadi sarang bajak laut. Akhirnya pada tahun 1377 Masehi tidak lagi terdengar berita tentang Sriwijaya. Saat itu bersamaan dengan tampilnya kerajaan perkasa di Jawa yakni Kerajaan Majapahit. Sekian dari presentasi dari makalah kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan berkomentar di grup via WhatsApp. Sekian dari kelompok kami tentang Kerajaan Sriwijaya. Wabillahi taufiq wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.